Selamat sore teman-teman. Untuk vlog kali ini saya hendak merangkumkan apa yang ada di vlog-vlog saya sebelumnya. Jadi mungkin kalau sudah banyak, jadi takutnya ketimpa-ketimpa, teman-teman nggak sabar untuk mencari hal-hal yang paling penting dalam peternak trigona. Maaf, benerin mic. Nah, jadi yang paling penting dalam peternak trigona itu akan saya rangkumkan dalam satu vlog ini. Nanti untuk keterangan lebih lanjut bisa lihat di komen, nanti saya urut-urutkan. Jadi teman-teman tidak perlu mencari sampai istilahnya sampai lama ya. Jadi yang paling penting dari peternak trigona adalah pengetahuan kita tentang vegetasi. Jadi vegetasi untuk trigona itu adalah sangat mutlak, karena trigona itu istilahnya lebah yang memang hidupnya dari tanaman atau dari vegetasi, baik resin atau nektar dan polen. Nah, pengetahuan tentang vegetasi kita harus istilahnya harus paham, atau kalau bisa sangat-sangat paham ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengetahui bunga apa yang menjadi kesukaan dari lebah, atau bunga apa atau tanaman apa yang beracun untuk lebah. Karena lebah sendiri pun ada tanaman pantangan. Karena tanaman itu mengandung racun, atau jika tidak mengandung racun, maduna yang beracun bagi manusia. Walaupun tidak begitu fatal. Jadi di vlog saya sudah saya bahas mengenai tanaman-tanaman yang berbahaya bagi lebah. Saya ringkas, yaitu Spathodea, kemudian pohon bintaro, ada lagi bunga azalea, dan bunga jepun atau nerium atau oleum, juga bisa disebut dengan oleum. Maaf, bukan bunga oleum ya, tapi nerium oleander, atau kita disebut bunga jepun. Dan yang jadi perhatian itu adalah bunga azalea atau rhododendron. Jadi dari nektar ini akan bisa menyebabkan istilahnya dihasilkan mad honey atau madu gila. Jika diminum sedikit mungkin hanya sekedar memabukkan, atau bisa sebagai aphrodisiak ya. Tapi jika terlalu banyak itu bisa mematikan. Jadi teman-teman perhatikan, bunga-bunga yang beracun bisa di istilahnya diperhatikan ya. Jadi sebaiknya jangan ditanam, karena bunga ini pun cukup familiar sebetulnya di Indonesia. Semacam Spathodea dan bintaro itu biasanya ditanam oleh pemda-pemda di pinggir jalan sebagai sebagai tanaman pelindung. Kemudian azalea bunganya indah sehingga jadi sering banyak sebagai tanaman hias. Kemudian kita harus paham juga mengenai tanaman apa yang disukai lebah. Di vlog saya sebelumnya sudah dijelaskan warna bunga yang disukai lebah. Jadi warnanya adalah selain merah, karena lebah itu tidak bisa melihat warna merah. Tapi bukan berarti warna merah tidak dihinggapi, karena kan lebah bisa mencium bau nektar. Sekitar 500 meter lebah itu bisa mencium bau nektar. Jadi walaupun misalnya nektarnya banyak, pasti tetap ada dihinggapi. Tapi istilahnya jika warna dari bunga itu mencolok, itu akan lebih mudah untuk dikenali. Jadi lebah itu tidak bisa melihat warna merah. Jadi pilihnya warna putih, kuning, atau biru, atau ungu. Kalau tidak ada pun merah juga nggak apa-apa, karena saya pun ada tanaman yang merah, yaitu Dombea seminole dan Dombea wallichi, warnanya merah. Mereka tetap bisa mengenali karena nektarnya mungkin banyak. Kemudian sumber resin.
Nah, ini yang paling utama atau sangat penting. Sudah saya jelaskan di vlog saya sebelumnya, nanti saya taruh di komen linknya, kemudian sumber polen dan sumber nektar. Dan jika istilahnya lahannya terbatas, pilihlah tanaman-tanaman yang efektif, yang kita sebut mungkin vegetasi super ya. Apa itu vegetasi super? Nanti saya taruh juga di komen. Jadi yang paling utama dari ini adalah vegetasi. Ketika vegetasi sudah siap, kita harus mulai memilih jenis dari kelanceng. Dari trigona itu harus kita pilih. Jadi kita harus paham jenis-jenis kelanceng dan karakternya, ya, terutama yang akan kita pelihara. Nah, pilihlah kelanceng yang istilahnya cocok dengan iklim kita dan jumlah vegetasi kita. Jadi semacam, misalnya kita hendak memelihara itama, vegetasi kita harus banyak, karena itama itu istilahnya sangat rakus dengan nektar, karena produksinya pun sangat banyak. 1 bulan itu bisa 800. Kemudian ada lagi yang agak ada levisep, kemudian biroi. Untuk jenis-jenis kelanceng dan karakternya, teman-teman bisa lihat di vlog saya sebelumnya, nanti saya juga taruh di link, jadi bisa lihat. Jadi ada karakter dari kelanceng ya, jadi kita harus paham mana kelanceng yang kelanceng jenis damar atau kelanceng non damar. Jangan sampai kita memelihara kelanceng damar yang katanya produksinya sangat bagus, tapi lingkungan kita tidak ada pohon damar, pasti akan musnah. Setelah kita bisa menentukan trigona apa yang akan kita pelihara, yang penting lagi adalah kita harus menguasai teknik-teknik dasar dari penanganan trigona. Nah, di vlog saya sudah istilahnya, walaupun belum komplit tapi udah dibahas, yaitu kita harus bisa menguasai untuk split koloni, cangkok koloni, dan dua kemampuan itu nanti bisa bermanfaat jika koloni tersebut terjadi masalah. Jadi kita bisa dengan dua pengetahuan dasar seperti itu, kita bisa melakukan support koloni jika koloninya lemah, jadi support baik support telur maupun support pekerja. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Karena di lapangan nanti permasalahannya mungkin sangat kompleks, tapi dua hal itu yang sangat utama. Dua hal itu istilahnya senjatanya kita untuk menolong koloni-koloni yang lemah. Jadi saya biasanya untuk menolong koloni, saya menggunakan cangkok maupun support pekerja. Untuk support pekerja, saya juga sudah bikin vlog di awal-awal, cuman sayangnya memang waktu itu saya HP-nya masih jadul, jadi belum ada suaranya, waktu itu speakernya rusak. Nanti akan saya bikin videonya, support pekerja yang cara yang paling praktis. Kalau cangkok sudah sering saya bahas ya, di vlog saya sebelumnya. Nanti bisa dilihat di link nanti di komen. Kemudian panen. Jadi kita harus mengetahui ini kapan untuk panen atau kapan untuk memecah koloni. Ini kebetulan untuk tahun ini saya lebih banyak saya pelajari untuk memecah koloni, untuk cangkok atau maupun split. Jadi untuk panen saya tidak video, tapi tahun kemarin sebetulnya saya sudah banyak panen. Cuman waktu itu saya tidak mendokumentasikan, jadi untuk tadi ini saya hanya fokus untuk bagaimana cara menyempurnakan teknik split, teknik koloni, jadi untuk teknik cangkok koloni. Tapi teman-teman bisa lihat ketika saya membuka madunya, membuka sarangnya kan madunya udah banyak, itu sebenarnya bisa buat dipanen. Cuman saya biarkan karena saya memang rencananya untuk split koloni. Jadi jika kita rencana untuk split koloni atau mencangkok, sebisa mungkin madunya jangan dipanen.
karena itu untuk membantu perkembangan koloni. Nah, jadi teman-teman, ini rangkuman dari banyak vlog saya, ini rangkumannya sebetulnya sangat sedikit. Jadi vegetasi, pemilihan pohon dan vegetasi itu termasuk pemilihan pohon. Kita harus mengetahui pohon-pohon mana yang disukai, pohon yang beracun, jadi kita harus paham. Kemudian pemilihan koloni, kemudian teknik split dan teknik cangkok. Itu sangat penting. Teknik itu ibaratnya palu gada ya. Teknik palu gada atau teknik sapu jagat, jadi untuk banyak permasalahan. Nah, kemudian untuk panen saya kira tidak perlu dibahas banyak karena itu sebetulnya sangat simpel, asal kita lihat madunya banyak kita panen. Cuman untuk kebersihan panen nanti saya bikin vlognya ketika saya udah fokus untuk panen. Nah, demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman. Jadi ini hanya sekedar sharing ya. Jadi saya hanya sekedar penghobi, bukan ahli. Jadi jika ada masukan silahkan tulis di komen saja. Jadi pengetahuan kita bisa bertambah. Terima kasih teman-teman.